Itu berarti tadi subjek atau objek? Objek. Objek. Nah, di kalimat Nabila, whom I teach is from Indonesia, kan her-nya hilang. Digantikan sama whom. Berarti whom itu untuk menggantikan apa? Menggantikan, kalau who tadi untuk menggantikan subjek, kalau whom berarti untuk menggantikan Objek. yes, objek. Terus Nabila manusia bukan? Iya. Ya, berarti untuk menggantikan objek manusia di kalimat kedua. Biasanya di kalimat kedua ya, bisa juga sih di kalimat pertama, tapi biasanya di kalimat kedua. Di kalimat kedua gitu. Nah, kalau ini tadi berarti ada yang kurang. Edo manusia bukan? Iya. Yes. Ini dia juga who itu untuk menggantikan subjek manusia yang dia merupakan manusia di kalimat kedua. Oke, sampai sini dulu buat who sama whom. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak. Terus sekarang kita masuk ke yang ketiga, whose. Nih, kalau whose tuh buat apa ya, Miss? Kalau whose itu contoh pemakaian gini. Em, Misalnya siapa ya? Contohnya Miss Intan, whose class is fun is my teacher. Pede banget. Nah, dari kalimat ini, Miss Intan, whose class is fun, ada dua kalimat. Kalimat pertama adalah Miss Intan is my teacher. Kalimat kedua, Miss Intan's class is fun. Atau her class ya. Oke. Nah, di sini Miss Intan whose class is fun is my teacher. Jadi kalimat Miss Intan is my teacher and her class is fun. Yang hilang apa? Dari kalimat bawah, dua kalimat di bawah menjadi satu kalimat di atas. Yang hilang apa? Her. Her. Nah, her di kalimat kedua ini fungsinya sebagai apa? Her di sini hilang. Dia fungsinya apa? Objek. Subjek, betul. Subjek, tapi dia menunjukkan kepemilikan. Betul? Ya kan? Iya. Her class. Nah, kalau kita mau pakai ini, kepemilikan, kita pakainya whose. Gitu. Jadi kita pakainya this one. Whose. Jadi whose itu kata ganti relative pronoun untuk menggabungkan dua kalimat yang fungsinya menggantikan kepemilikan. Miss Intan, whose class is fun, is my teacher. Lebih gampang lagi, biasanya whose itu diikutin sama kata benda. Karena dia kepemilikan kan. Jadi Miss Intan yang kelasnya fun adalah guruku. Kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Berarti whose di sini untuk menggantikan kepemilikan. Oke, nice. Sekarang buat which. Kalau which apa? Masih ingat nggak? Kan kita udah pernah bahas which nih. Sekarang coba kita bikin dua kalimatnya dulu. Hmm.
Kira-kira kalimat ini, kalau Miss Intan pakai, Miss Intan kasih penjelasan, which itu digunakan untuk menggantikan benda atau hewan. Benda, hewan, atau tumbuhan. Selain manusia pokoknya. Manusia. Bisa sebagai objek ataupun subjek. Oke. Jadi dari dua kalimat ini, the cat is cute, it plays in the park. Kalau mau bikin kalimat dengan relative pronouns menggunakan which. Jadi kalimatnya gimana coba? Nabila yang bikin. The cat is cute, it plays in the park. Hmm. Hmm. Kalimatnya jadi gimana? Coba. Jadi di kalimat kedua, kayak tadi ya, yang contoh-contoh sebelumnya, di kalimat kedua biasanya ada yang dihilangin, digantikan dengan relative pronouns. Menjadi, kalimatnya gimana? Jadi gimana? Hah? Di kalimat kedua, itu kan ada dua kalimat nih. The cat is cute. It plays in the park. Berarti di situ ada subjek yang sama, ya kan? The cat sama it. Nah, berarti di kalimat kedua, subjeknya diilangin. Diganti sama relative pronouns itu. Nah, kalimatnya jadi gimana? Kayak yang contoh-contoh. Kalimatnya menjadi, The cat which is cute. ya, the cat, not which is cute. The cat, pakai kalimat kedua dulu. Kalimat kedua dimajuin dulu. The cat, sebenarnya bisa which is cute, The tapi kita pakai kalimat kedua dulu. The cat, the cat which plays in the park is cute. yes, which plays in the park is cute. Oke, jadi kita kalimat kedua dulu. Jadi pakai subjek kalimat pertama, masukin kalimat kedua, dikoneksikan pakai relative pronouns itu tadi. Terus sisa kalimat pertama ditaruh di belakang. Paham ya? Iya. Ngebentuk kalimatnya. Oke. Di kalimat the cat which plays in the park is cute. Relative pronounsnya yang mana? Which? Which. Oh. Kenapa kita pakai which? Karena Karena cat. iya, karena cat bukan manusia. Jadi kita pakai which. Gitu. Paham ya? Coba lagi sekarang yang that. That ini lebih gampang lagi. That ini dia bisa menggantikan, dia fungsinya sama kayak who, kayak whom, kayak which. Berarti apa tuh? Menggantikan apa aja dia? Sama kayak who, whom, which. Berarti menggantikan 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 manusia, manusia dan benda, hewan, tumbuhan, warna, dan bisa sebagai dan bisa sebagai subjek ataupun objek. Jadi dia lebih gampang lagi tuh, bisa dipakai di mana aja. Sekarang sebenarnya coba bikin kalimatnya. Hmm,
This one. Di sini ada dua kalimat. That big house is my house. It is on Jalan Purnama Street. Di sini dua kalimat ini subjeknya apa? Di kalimat pertama subjeknya apa? My. Subjek. Uh, That big house is my house. Berarti subjeknya my house. that big house. No. Subjeknya that big house. Itu subjeknya. That big house is my house. That big house itu subjeknya. Terus ada di kalimat kedua subjeknya it. It itu menuju kemana? It itu sama dengan menuju ke it. It itu maksudnya kemana? It That. menuju ke It. kemana? It. It-nya kemana? It itu maksudnya apa? It itu kata ganti. Dia menggantikan apa sih it? Hewan. Benda. Berarti yang dimaksud it di sini, it is on Jalan Purnama Street. Yang ada di Jalan Purnama Street itu apa? It. It-nya itu apa? House-nya. House-nya, pintar. Nah, sekarang coba dibuat satu kalimat dengan relative pronouns that. Menjadi kalimatnya gimana? That big house. Ini pakai jadi biar kamu lebih bingung. The big house. That big house. Nggak usah spesifik. The house aja. That is on Jalan Purnama Street is my house. Oh, the house that is on Jalan Purnama Street is my house. Oke, good, nice. Nah, di sini relative pronouns-nya yang mana? That. That. Betul. Jadi dipahami ya? Iya. Oke, nice. Terakhir sekarang yang where. Nah, kalau where itu artinya apa?